Lambene. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Pak Agung harap kabar anak-anak baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan belajar PKT, Pendidikan Karakter Tara Janita, yang bernilai community. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak community itu apa? Ya, benar sekali. Community adalah semangat untuk membangun persaudaraan sejati. Kesetaraan, keberbedaan bukan menjadi pemecah belah, melainkan saling memperkaya satu sama lain. Yang akan kita ambil poinnya yaitu perdamaian. KT yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah mengupayakan rekonsiliasi agar tercipta perdamaian dalam lingkungan sekolah dan keluarga. Indikatornya bersikap memaafkan atas kesalahan orang lain. Kita akan melanjutkan untuk studi kasus. Mari anak-anak berfokus dalam belajar ini. Gawat, hari ini aku tidak mengumpulkan tugas IPA. Aku tidak nyaman dan takut dimarahi ibu guru karena aku salah dengar tentang batas waktu pengumpulan tugas. Aku harus berterus terang dan berani memohon maaf kepada ibu guru. Anak-anak, pada studi kasus hari ini, anak-anak sudah mengetahui dari bacaan yang Bapak sampaikan barusan, yaitu ada seorang anak yang salah mendengarkan pengumpulan batas waktu tugas, dan ia berani terus terang dan memohon maaf kepada ibu guru. Begitu ya anak-anak. Lalu coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Apakah anak-anak tahu nama permainan tersebut? Ini dia. Ini adalah permainan pesan berantai. Permainan ini, adakah yang sudah pernah memainkan? Bagaimana cara bermainannya? Cara bermainnya adalah berawal dari gambar sebelah kiri. Seorang guru membisikkan ke telinga seorang siswa yang di depannya beberapa kata, lalu disuruh menyambungkan ke siswa di depannya, dan sampai di ujung. Lalu, siswa di ujung harus menyampaikan kembali pesan yang diperoleh dari teman yang membisikkan kata-kata tersebut. Dalam permainan pesan berantai, dimungkinkan isi pesan yang diterima anggota paling akhir berbeda satu sama lain anak-anak. Hal ini dipengaruhi oleh kecermatan mendengarkan pesan, kerjasama, dan komunikasi yang baik antar anggota dalam kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan teman di sekolah maupun dengan saudara di rumah, kita sering mengalami kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan. Aku harus berani meminta maaf dan mau memaafkan kesalahan teman-teman. Dari permainan pesan berantai tersebut, anak-anak, kita diajarkan untuk dapat berani meminta maaf dan saling memaafkan. Karena kita
dalam bermain pesan berantai dibutuhkan kecermatan mendengarkan pesan, kerjasama, dan komunikasi. Seringkali dalam permainan pesan berantai, kita kurang cermat dalam mendengarkan pesan dari orang lain dan kurang bekerja sama, bahkan komunikasi yang kita sampaikan kurang lengkap dalam kelompok. Nah, anak-anak, pasti anak-anak sudah memahami permainan dari pesan berantai. Jika anak-anak penasaran, anak-anak boleh melakukannya atau mencobanya di keluarga dan di halaman rumah, diajak mama papanya, adiknya ya untuk mencoba bermain pesan berantai. Kita lanjutkan untuk pendalaman materi anak-anak. Apakah kamu pernah mengalami kesalahpahaman dengan teman, kakak, adik? Ya, pasti pernah kan anak-anak? Coba sebutkan dalam hal apakah? Kenapa kamu pernah mengalami kesalahpahaman? Contohnya, mungkin dalam berteman, kamu kurang menempati janji. Atau dalam bekerja kelompok, kamu tidak sepenuh hati dalam melakukan kerja sama, sehingga kesalahpahaman pun sering terjadi dan menimbulkan rasa marah dalam hati. Nah, kesalahpahaman itulah yang membuat anak-anak lebih bisa memahami bagaimana anak-anak harus berkomunikasi dengan baik. Lalu nomor 2, bagaimana usahamu agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan teman, kakak, atau adik? Nah, mungkin dari contoh tadi, bagaimana usahamu? Nah, jika anak-anak mungkin tidak sepaham atau mempunyai salah paham, anak-anak harus berani. Yang pertama yaitu meminta maaf terlebih dahulu. Jika tidak, teman kita akan dapat menjauhi kita atau bahkan tidak mau berteman dengan kita karena terjadi kesalahpahaman. Begitu ya anak-anak. Nomor 3, bagaimana perasaan kalian pada saat komunikasi dengan teman kurang lancar? Nah, perasaan kalian saat komunikasi dengan teman kurang lancar pasti sangat mengganggu ya anak-anak. Karena pesan tidak tersampaikan dengan baik, membuat kita pasti salah paham dengan teman lain, sehingga kita seringkali membenci atau menyalah-nyalahkan teman kita sendiri yang berkomunikasinya kurang lancar. Lalu nomor 4, apa syarat utama agar komunikasi dan kerjasama dapat berjalan lebih baik? Tentu saja anak-anak, dalam syarat utama komunikasi agar lebih baik yaitu kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Jika ada sesuatu yang kurang jelas atau kurang dapat dimengerti, anak-anak dapat bertanya atau disuruh mengulang sehingga anak-anak paham apa penyampaian pesan yang harus anak-anak komunikasikan kepada orang lain, sehingga menetralisir atau mengurangi kesalahpahaman. Refleksi anak-anak. Istilah tabel di bawah ini dengan keadaanmu yang sebenarnya.
pengalaman 1. Komunikasi dengan teman atau kakak atau adik tidak lancar. Yang saya rasakan, lalu yang saya lakukan. Nah, yang saya rasakan jika komunikasi dengan teman atau kakak adik tidak lancar, pasti kita merasa greget ya, marah karena tidak lancar. Yang saya lakukan supaya komunikasi itu menjadi lancar ya, yaitu saya harus bertanya langsung kepada pesan awal yang memberi pesan pertama kali, atau disuruh bertanya kembali supaya pesan tersebut menjadi jelas. Nomor 2, komunikasi dengan teman atau kakak atau adik lancar. Yang saya rasakan pasti sangat senang. Penyampaian komunikasi pesan menjadi jelas dan tidak menimbulkan perselisihan atau miskomunikasi. Yang saya lakukan yaitu tentu saja memberi apresiasi karena sudah memberikan komunikasi atau memberikan pesan dengan jelas. Lalu nomor 3, terjadi kerjasama baik dalam kelompok. Yang saya rasakan tentu saja anak-anak jika kelompok terjadi kerjasama yang baik, bangga menjadi anggotanya dalam kelompok tersebut. Lalu yang saya lakukan adalah jika terjadi kesalahan, tentu saja kita berlatih untuk mengurangi kesalahan tersebut agar kelompok menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir, nomor 4, terjadi kerjasama yang kurang baik dalam kelompok. Yang saya rasakan tentu saja sedih anak-anak ya, karena tidak semua anggota kelompok bekerja sama. Yang saya lakukan adalah, tentu saja yang saya lakukan yaitu berkomunikasi dengan baik bersama kelompok, mengatur semua kelompok agar semua kelompok bekerja dengan baik dan memperoleh suatu pesan atau kesan dalam kelompok yang baik, atau bahkan mencontoh kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik. Lalu yang B, berilah tanda silang jawaban yang menurut kamu mendekati kebenaran sesuai dengan keadaan dirimu. Uraian pertama, saya bermain bersama teman dengan mengikuti dan menghargai aturan permainan yang telah disepakati. Kalau saya, ya tentu saja pilihannya ya. Saya segera meminta maaf kepada teman, kakak, atau adik jika saya bersalah atau salah paham. Tentu saja pilihannya ya. Lalu saya dengan tulus memaafkan kesalahan orang lain. Pilihannya ya. Selanjutnya, saya berteman kembali dengan teman yang pernah berbuat salah terhadap saya. Pilihannya tentu saja ya. Lalu, saya secara spontan menawarkan bantuan kepada teman atau saudara yang membutuhkan bantuan. Tentu saya jawabannya adalah ya. Saya secara spontan saling menolong. Pilihannya yaitu ya. Saya senang berteman tanpa ada perselisihan. Tentu saja jawabannya adalah ya. Anak-anak, mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. 1. Manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti dalam hidupnya saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka terjadilah kerjasama. Kerjasama menurut kesediaan kita
untuk mengalahkan ego dan kepentingan pribadi, serta kemauan berusaha menemukan cara-cara untuk bekerja dengan orang lain. Nomor 2, dalam bekerja sama harus ada sikap mau menerima satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai perbedaan dalam berbagai hal, sifat, pendapat, gagasan, atau ide. Semua harus diperhatikan dan didiskusikan bersama demi mencapai kerukunan, kedamaian bersama. Suasana damai dan kerukunan hanya dapat tercipta dengan adanya sikap mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dan mau menerima ide atau gagasan orang lain. Lalu, selanjutnya, seringkali kita menemukan permasalahan yang memerlukan jalan keluar. Dipikirkan bersama. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, kelompok memerlukan orang-orang yang mau mengeluarkan gagasan atau pikiran agar dapat menemukan solusi permasalahan yang kita hadapi. Lalu, selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami kesalahpahaman yang dapat menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat, perdebatan, dan bersitegang wajar terjadi. Sebagai orang beriman, kita harus berani meminta maaf dan mau memaafkan kesalahan teman-teman kita agar dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, sehingga tercipta perdamaian di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lalu, kadang-kadang ada pula teman yang melakukan kesalahan. Mau memaafkan dan mau meminta maaf adalah sikap yang baik untuk menjaga supaya kedamaian dalam sebuah kelompok dapat terjaga. Selanjutnya, di dalam keluarga, perbedaan pendapat juga sering terjadi. Kita harus mau mendengarkan dan membangun sikap saling menerima dalam kelompok kelas, di sekolah maupun dalam keluarga, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti tugasnya Bapak kirimkan di Google Form, Google Classroom. Silakan anak-anak mengerjakan. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Dadah.